Hey guys, kembali lagi sama saya di channel ini, Robin Yetri. Oke, today we gonna review about EV yang lagi hits, Wuling Binguo EV. Oke, akhir-akhir kan lagi sering banyak EV-EV yang keluar. Oke, tapi disclaimer dulu ya, ini adalah mobil yang saya beli dengan keuangan saya sendiri. Jadi no sponsor, jadi ini adalah honest review pribadi dari saya. Tidak ada maksud untuk menjelekkan atau memojokkan salah satu pihak. Jika ada yang merasa terjelekkan, terpojokkan, ya I'm sorry, ini adalah review pribadi. Oke, let's check it out. Yo, ini adalah mobilnya Wuling Binguo EV 410. Dia punya baterai sebesar 37,9 kWh. Jadi dia bisa menempuh perjalanan 410 km berdasarkan NEDC. Tapi in real aku sudah pakai mobil ini sejauh 2500 km. Jadi baterainya dari sampai 100% kurang lebih di 300 sampai 360 tergantung kita bawanya bagaimana ya. Mau macet, mau gas, mau lancar, tapi tetap pakai AC terus, oke? Terus mobil ini punya tenaga 68 PS dan torsinya 125 Nm. Ini gede banget untuk mobil segini, torsinya 125. Tapi tenaganya memang cuma 65. Aku udah tes maksimal speednya di 130 katanya. Tapi aku kemarin bisa tembus sih, walaupun nggak banyak. Terus aku dapat apa aja di sini? Aku dapat lifetime warranty. Ada 3 part untuk lifetime warranty-nya adalah baterai, drive motor, sama MCU. Terus aku dapat garansi AC 3 tahun, garansi spare part 1 tahun, dan garansi servis 4 tahun atau 50.000 km, yang mana lebih cepat. Terus aku dapat lagi itu charging pile. Ini charging pile aku dapat free, termasuk meterannya. Thank you dari Wuling, thank you dari PLN. Ini aku minta meteran baru, meterannya khusus untuk charging pile ini. Jadi aku bisa kontrol mobil ini 1 bulan atau pemakaiannya habis berapa, oke? Oh ya, sebelum pasang ini perlu diketahui dulu portnya. Ini kan port AC. Ini port AC-nya di mana? Di sini atau di sana? Di kiri atau di kanan? Terus parkirnya bagaimana? Jadi mengenai pemasangan charging pile ini harus di kanan atau di kiri, nanti parkir mobilnya gimana, itu perlu dipikirkan sebelum pemasangan charging pile ini. Terus dapat charging portable. Charging portable itu yang bisa dibawa kemana-mana. Memang dia arusnya kecil sih, jadi 0 sampai 100 kurang lebih 28 jam. Jadi biasanya aku 28 sampai 30 ya. Jadi aku 60% aku ngecas selama 12 jam, itu 40%an selama 12 jam. Terus kemarin mobil ini aku sama temen, dia bawa Ioniq 5, jadi V2L. Jadi aku ambil baterai, ambil listriknya dari si Ioniq. Itu ada alatnya sendiri, terus ditancepin ke charging portable-nya. Dia bisa ngisi listriknya mobil ini. Itu arusnya sekitar 1,7 kWh. Kecil, ya sama kayak charging portable, tapi ya kalau darurat bisa lah dipakai, tapi ya lama. Oke, kita lanjut ke spesifikasi mobil ini. Jadi aku lupa jelasin, mobil ini dari baru aku udah coating pakai produknya CarPro Seaquartz 3.0 2 layer. Aku lakuin sendiri di rumah. Aku coating juga kaca depannya pakai Crystal Shield, itu aku lakuin juga. Tapi yang aku nggak lakuin sendiri itu pemasangan ganti kaca film depan. Ini aku ganti karena yang orinya dari Wulingnya agak panas sih, jadi aku ganti naik agak yang lebih dingin lah ya. Oke, tadi aku sudah bicara mengenai lifetime warranty. Lifetime warranty tentunya ada syarat dan ketentuan. Bisa dilihat di YouTube-nya Om Fitraeri. Aku juga dapat infonya dari sana sih. Thank you Om. Nah, ini aku lakuin lagi sendiri, ngomongin lagi sendiri lah ya. Syarat dan ketentuannya itu ada 7. Yang pertama, warranty hanya berlaku untuk owner pertama. Jadi tidak boleh dipindah tangankan. Kalau dijual dia kembali ke yang 8 tahun. Terus poin kedua adalah rutin servis berkala.
Yang ketiga, cuman boleh pakai spare part orisinalnya dari Wuling. Terus yang keempat adalah mobil ini tidak boleh dipakai sebagai mobil komersial. Jadi misalnya untuk go-kart atau online atau pengantaran barang-barang yang bersifat komersial lah ya. Jadi untuk pemakaian pribadi aja. Terus poin kelima adalah 1 tahun cuman maksimal menempuh jarak 30.000 km, which is ini sudah longgar. Yang keenam, tidak boleh dimodifikasi. Jadi takut yang modifikasi pemasangannya kan nggak bisa ada garansinya, mereka nggak tahu gimana, jadi ya wajarlah nggak boleh dimodifikasi. Yang ketujuh adalah kerusakan mobil ini bukan gara-gara banjir, huru-hara atau kebakaran. Oke, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan si Wuling after 2500 km. Oke, mobil ini sudah tak siapkan. Kita sekarang masuk ke kelebihan dan kekurangan Wuling Bingungmo EV ini setelah 2500 km. Oke, banyak banget listnya. Aku sampai buat list, aku takut lupa. Takutnya ada yang nggak keomong poinnya. Jadi kelebihan yang pertama, mobil ini bentuknya retro, lucu banget, compact. Jadi enak lah, compact dan ya memang bener ikonik, jadi gampang dilihat ini mobil. Terus yang kedua, kapasitas baterainya dia itu untuk mobil listrik selain REV ini adalah yang paling kecil, 37,9 kWh. Jadi ongkos biaya pengecasannya pun dia paling murah, tapi dia bisa menempuh jarak 410 ya, let's say 410 lah klaimnya dia kan. Terus as roda belakang, nah ini di rumahku ini naikannya itu naik ke carportnya agak tinggi. Jadi kalau asnya ini agak ini agak jauh, waktu naik gini itu kena. Jadi ini dengan ini enggak pendek ininya, belakangnya spakbornya ini. Jadi waktu naik ini enggak kena enggak stroke belakangnya. Jadi itu poin plus di tempatku sih, tapi itu memang agak personal. Terus remnya depan, belakang, kanan, kiri itu semua sudah cakram. Jadi aku memang suka rem cakram, lebih enak. Tapi mobil ini sebenarnya mobil limbung, empuk, naikannya empuk tapi limbung. Tapi untung ada pemberatnya di tengah berupa baterai, jadi mobil ini ya terbantu lah limbungnya lebih diminimalkan. Terus poin ke-6, mobil ini karena torsinya besar, jadi ditanjakan dia jos banget. Jadi tarikannya dia ngikut dengan gas kakinya kita, delaynya itu ya minim lah. Ya compare dengan mobil bensin ya, karena aku sebelumnya pakai mobil bensin. Oke, kita lanjut ke depannya. Depannya ini ya seperti biasa lah mesinnya, tapi aku suka ini high pressure dan low pressure-nya AC. Terus untuk rem, terus ini untuk wiper, ini untuk tangki radiatornya, gampang di-reach. Tapi sebenarnya di sini kalau bisa ini bisa dimasuk kompartemen sih. Tapi ya it's okay dari Wulingnya sendiri. Terus tekanan ban di sini itu sendiri standarnya dari Wuling adalah 39 PSI. Jadi cukup oke lah ya untuk ban ring 15 ini. Terus oke, kita masuk ke dalamnya ya. Oke, kita masuk ke dalamnya. Jadi Wuling ini punya satu untuk fitur safety. Jadi kalau pintu sopir dan ini joknya belum diduduki, ada sensornya di dalam, ini tidak bisa di start. Jadi kita lihat di sini ada tulisan ready. Nah, itu kalau waktu kita pertama kali masuk dan pintu belum ditutup atau seatnya belum dimasukin, didudukin, itu nggak bisa ada tulisan ready-nya. Jadi itu fitur keselamatan sih. Jadi itu masuk poin kelebihan dari Wuling Bingungmo ini yang ke-9. Oke, yang ke-10, bahannya ini sudah soft touch sih. Banyak soft touch-nya, jadi kelihatan mahal aja. Oke, gelap ya. Oke. Nah, ini ini soft touch-nya banyak sih.
walaupun ini masih plastik. Oke, poin yang ke-11 ini kita lihat spesies dalamnya. Oke, coba kita buka, mungkin lebih terang. Oke, nah ini dalamnya spesies banget, kelihatan ya. Dalamnya spesies banget. Jadi konsol tengahnya ini sudah nggak ada. Terus karena dia spesies dan bodinya tadi compact, jadi ini setirannya juga enteng. Nah ini jadi easy to drive. Terus yang poin ke-12, dia sudah ada fitur cruise control. Tuh, yang kedip-kedip itu. Ini cruise control, tapi dia belum, ya cruise control biasa lah ya. Tapi ya minimal dia sudah cruise control, dan aku kalau di jalan tol aku suka pakai cruise control. Terus dia poin yang selanjutnya ke-13 adalah dia punya 4 mode berkendara: Eco, Sport, Normal, dan Eco Plus. Jadi aku biasa pakai Eco atau Eco Plus aja sih, oke. Dan dia punya untuk regenerative powernya itu masuk di sini. Nah ini energy center. Nah ini energy recovery intensity. Jadi mau yang strong, normal, atau weak. Kalau strong itu memang kalau waktu kita lepas gas dia agak ngerem, karena regenerative powernya, ngecas dari bannya itu, ngecas baterainya itu presentasenya tinggi. Jadi aku pakai yang normal aja sekarang. Oke, kita lanjut ke poin 14. Nah ini yang aku paling suka. Ini tidak ada konsol tengahnya di tengah sini. Jadi aku kalau nyetir aku suka kakiku di sini sih. Jadi ini spesies banget, kakiku nggak kehalang. Terus ini fitur yang sudah lama tidak aku temukan di mobil-mobil dengan harga sekian. Oke. Nah itu kelihatan ya. Itu lampunya garisnya segitu, aku bisa turunin. Oke. Kelihatan ya. Itu ada tombolnya dari sini. Ini untuk naik turunnya lampu. Dan ini enak banget sih. Walaupun ini mobil pendek, jadi aku pasti set yang paling tinggi sih. Tapi ya, at least aku dapat fitur itu enak sih, seru. Oke, poin yang ke-16. Ini kalau aku tutup, aku di jalan, visibilitasku enak banget, luas banget. Oke. Terus poin yang ke-17 ya, ini last poin lah ya. Itu aku selama pakai mobil EV ini sudah ini hampir bulan kedua lah ya. Aku tinggal injek masuk, tinggal injek gas, aku nggak perlu pencet kanan kiri. Tinggal injek rem, aku nggak perlu pencet kanan kiri, start stop, nyalain AC langsung gas. Karena ini udah elektrik, jadi aku tinggal masukin D, langsung gas. Jadi parking brake-nya langsung lepas otomatis. Oke. Sekarang itu sudah 17 poin plus dari Wuling Binguo EV ini. Sekarang aku mau masuk ke poin yang minus. Lumayan banyak juga, tapi ini adalah review pribadi, review dari pengguna asli. Jadi ini untuk pengetahuan aja ya. Check this out. Oke, karena ini mobil listrik, aku pasti akan lihat di portnya. Ini port AC charger. Ini cuman bisa support 6,6 arus yang masuk ya. Walaupun dia dikasih 7 kWh, tetap yang masuk maksimal adalah 6,6 kWh kilowatt hour. Ini modelnya. Nah, ini colokannya. Ini charger AC, jadi portable ataupun charging pile itu. Nah ini charging pile ini masuknya di sisi kanan sini. Oke, kita mau coba
yang DC chargingnya itu ada di sebelah sini. Nah ini yang menjadi poin minus dari si Bingo ini. Kenapa dia pakai GBT, kok nggak pakai yang sudah ada CCS2 atau CHAdeMO? Jadi gampang kita mau ngisinya kalau mau keluar kota gitu kan. Anyway, harusnya yang ini adalah maksimal 38 kWh dan kapasitas baterainya adalah 37,9. Oke, let's say 38, sama-sama 38 nya, jadi maksimal adalah 1 jam, 0-100 1 jam. Jadi ya itu posisi tercepat pengisian dari si Bingo ini berdasarkan informasi apa yang ada ya. Oke, minus yang kedua, kita coba ke bagasi belakang. Ini lucu tapi juga aku bingung kenapa. Ini buka bagasi itu dari sini, bukan dari sini. Aneh kan? Buka dulu baru tariknya di sini. Oke. Nah, itu poin minus yang kedua. Poin minus yang ketiga, di belakang sini tidak ada spare tire. Jadi tidak ada ban cadangan. Ini cuman untuk tempat aja. Jadi kita dikasih electric pump sama sealant ban. Jadi itu untuk mengantisipasi kalau ada kebocoran pada saat di tengah jalan karena tidak ada ban cadangan. Oke, kita lanjut ke poin yang nomor 4. Joknya ini loh. Joknya ini aku juga heran. Tunggu aku terangin dulu ya. Oke, joknya ini aku heran, posisi duduknya ini loh. Ini pendek, ininya pendek. Ini kesini tuh pendek. Jadi kita ini paha nggak tersangga dengan baik. Jadi pegel. Ini aku sudah beli ini. Aku beli di toko online aja sih. Pakai bahannya memory foam. Mudah-mudahan ini bisa membantu, tapi ya nggak perfect. Tapi aku masih cari solusi sih ini untuk ini. Apalagi yang di belakang. Yang di belakang itu lebih pendek lagi ininya. Jadi memang untuk kenyamanan, kalau untuk perjalanan 4 jam lebih gitu capek pasti ya. Tapi aku masih cari solusi sih. Poin kelima adalah steering wheel. Steering wheel ini nih, dia cuman tilt aja, tidak teleskopik. Tidak teleskopik. Jadi kenapa kok nggak dikasih teleskopik ya? Udah, padahal kan tinggal dikit aja. Terus ini electric seat. Kita di driver, kita memang dikasih electric seat. Tapi yang di bangku penumpang ini nggak dikasih electric seat. Nah, kan? Pakai manual di sininya, loh. Oh, anyway, ini ada pemadam kebakaran ya. Apa? Terus minus nomor 7 ini berhubungan dengan keselamatan. Jadi mobil ini suka jendul-jendul. Ada yang bilang itu karena fitur auto hold-nya. Padahal juga sudah tak matikan juga tetap. Jadi aku berasumsi mungkin dari gripping mode-nya dia. Jadi pada waktu kayak gini, aku mau deketin moncongnya ke garasi gitu ya. Aku pelan-pelan ini kadang dia suka jendul gini loh. Dan itu aku mau tanyakan pada saat nanti servis pertama, karena servis pertama di 5.000. Oke, masih 2.500 to go. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kameraku panas, jadi aku berhentikan sebentar. Poin minus yang ke-7 tadi suka jendul-jendul ya. Yang ke-8 ini udah 2024, semuanya udah pakai Apple CarPlay atau Android Auto. Ini tambah dihilangin Apple CarPlay-nya ini atau Maps-nya lah. Ini layar gede gini buat apa coba? Kalau aku pakai map di sini kan enak ya, langsung aku bisa tahu ini mobil bisa dibawa kemana aja, ada mapnya, udah nggak khawatir kan. Terus nomor 9, no IOV no GPS.
ya lagi-lagi hari gini nggak ada IOV, ini mobil listrik, yang mana mobil listrik itu kecanggihan teknologinya itu yang diutamakan gitu kan, selain baterainya dan ya go green-nya tanpa ada asap gitu. Dia harus, menurutku mobilnya mestinya ada IOV. Kenapa di REV ada, kenapa kok di sini tambah dihilangin gitu loh. Itu aku bingung sih cara pikirnya. Terus poin minus ke-10 itu adalah speaker. Speakernya ini kurang banget. Tapi ya kembali lagi ke orangnya ya. Kalau aku sih nggak masalah sih. Ya kurang, tapi ya aku adapt aja, nggak ada masalah juga. Tapi kalau orang yang suka musik, suka apa, suka musiknya nemani untuk dia nyetir atau gimana, ya lain cerita. Kalau aku pokoknya ada musik, ya it's okay, nggak ada masalah. Terus ini AC-nya, nah ini lihat ya, kelihatan ya, AC-nya ini ngegas terus. Jadi kalau road trip agak jauh, itu aku harus matikan ini sirkulasi udara, aku harus ambil udara dari luar, atau aku matikan dulu AC-nya sebentar, terus nanti aku nyalain lagi untuk ganti udaranya. Aku buka dulu nganunya, karena ini AC-nya digas terus, nanti orang yang di dalam ini jadi badannya kerasa juga gak enak. Kalau lain cerita kalau mobil-mobil yang AC-nya sopan gitu kan enak ya, kita di dalam juga enak badannya. Terus estimasi poin minus ke-12, ini estimasi jarak ini sekarang 85%, 349. Ya ini cuman 85 kali 3 kali 4,1 aja. Jadi ini cuman hitungan matematika aja, bukan hitungan. Kan ada mobil-mobil yang lain itu ada yang presentase range perkiraannya itu ada 2 atau 3. Jadi yang ini berdasarkan matematika yang pertama, yang kedua berdasarkan habitnya kita sebagai driver, yang ketiga ini jarang juga yang ketiga. Itu kalau kita gaspol kira-kira berapa kilo gitu perkiraan estimasinya. Ini cuma satu, ini cuma matematika ya, buat apa gitu. Terus poin minus yang ke 13, spionnya ini kan udah elektrik ya. Untuk gerakin spion ini elektrik, tapi dia nggak retractable, nggak otomatis. Jadi kalau retract ya retractable tapi manual ya. Oke, jadi kenapa nggak dikasih retract? Oke, kita tanya ke Wuling. So tadi adalah kelebihan dan kekurangan, banyak kelebihan dan kekurangan dari Wuling Bingwo ini. Jadi semua kekurangannya terbayarkan dengan harga belinya yang agak murah, lebih murah dari yang lain, dan juga pada saat ngecas di rumah aku nggak usah ngisi lagi, jadi itu so praktis dan jauh lebih murah. Satu tangki 0-100 itu nggak sampai 70.000 berdasarkan harga KWH dari PLN. Kalau kita ngecas sendiri di rumah, aku bisa jalan let's say paling banyak 350 km. Jadi ya itu mungkin cuman 20-25% dari aku pakai BBM biasa. So irit, oke? Oke, sekian. Jangan lupa subscribe, like-nya juga ya. Oke? See you next video. Bye.